Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sebelum kita memulai pembelajaran sifat-sifat bunyi, Ibu ingin bertanya nih, apa itu bunyi? Bunyi adalah segala sesuatu yang berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi ialah sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi dapat berbunyi dari segala arah. Yang kedua, bunyi itu merambat melalui benda gas, benda cair, dan benda padat. Dan yang ketiga, bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan satu persatu dari sifat-sifat bunyi tersebut. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi yang pertama. Sifat bunyi yang pertama adalah bunyi bergerak ke segala arah. Tahukah kalian apa itu garbutala? Alat ini dipakai untuk menyelaraskan nada. Saat dipikul dengan keras, garbutala itu akan bergetar dalam waktu yang cukup lama. Jika garbutala yang bergetar ini disentuhkan dengan air, kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa bunyi itu bergerak ke segala arah. Nah, selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi itu tidak dapat merambat pada ruang hampa atau ruang kosong yang tidak ada udara. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu bunyi dapat dipantulkan. Saat menabrak benda yang keras seperti batu, tembok, dan lantai, suara itu akan memantul kembali ke arah sumber suara. Pantulan suara itu disebut dengan gema atau gaung. Namun sebaliknya nih, benda-benda yang lunak seperti busa, bantal, karpet, dan kain itu akan menyerap suara. Nah, selanjutnya adalah tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda berubah bergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Ketika benda itu bergetar sangat cepat, maka akan timbul bunyi yang tinggi. Contohnya, peluit dan kicau burung. Dan sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya, drum dan detak jantung kita. Selanjutnya adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah seberapa keras sebuah bunyi itu terbentuk. Suara yang keras seperti petir yang memiliki intensitas yang tinggi. Suara yang pelan seperti suara orang yang berbisik atau suara senandung musik yang memiliki intensitas yang rendah. Intensitas itu berbeda dengan tinggi rendahnya bunyi. Suling yang ditiup pelan tetap menghasilkan bunyi yang tinggi, namun memiliki intensitas yang rendah. Nah, materi yang terakhir adalah gangguan penglihatan pada manusia. Beberapa hewan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan paus menggunakan kemampuan yang disebut dengan ekolokasi untuk mendeteksi musuh, menentukan arah, menghindari bahaya, mencari makanan, serta berkomunikasi. Ekolokasi menggunakan sifat suara. Suara yang dikeluarkan akan memantul saat bertemu objek atau permukaan. Kemudian, suara pantulan ini akan digunakan oleh hewan sebagai informasi mengenai musuh,
makanan, dan lain-lain. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara ini. Nah anak-anak, tadi ibu sudah menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah bunyi adalah segala sesuatu yang berasal dari benda yang bergetar. Yang kedua adalah sifat-sifat bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi dapat berbunyi dari segala arah. Yang kedua, bunyi itu merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Dan sifat yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Kesimpulan yang ketiga adalah intensitas cahaya adalah seberapa keras bunyi yang terbentuk. Kesimpulan yang keempat adalah tinggi rendahnya bumi itu tergantung pada seberapa cepat benda yang bergetar. Semakin cepat benda yang bergetar, maka bunyi yang timbul semakin tinggi, dan apabila benda yang bergetar semakin lambat, maka bunyi yang ditimbulkan akan semakin rendah. Kesimpulan yang terakhir adalah ekolokasi adalah kemampuan untuk mendeteksi musuh, menghindari bahaya, menentukan arah, mencari mangsa, serta berkomunikasi. Dan hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi adalah kelelawar dan lumba-lumba dan lain-lain. Nah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Kerjakan ya di buku paket halaman 8, dikumpulkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.